kita ketemu sama orang yang bisa apa gimana, kadang katanya ngeliat muka aku tuh suka kayak nenek-nenek. Namanya mimpi jatuh dari ketinggian, mimpi yang namanya lihat orang meninggal bersarak di mana-mana, mimpi yang namanya dikejar, pokoknya kayak yang serem-serem itu sering. Assalamualaikum, jangan lupa subscribe YGTV Official. YGTV Official. YGTV Official. Para praktisi JRA Nusantara. Saya pendiri Jamia Rupiah Swaja Lamaluddin Siddiqui. Dengan ini untuk mensupport ya, support dukung terus channel YouTube-nya siapa? YGTV Official. Jangan lupa unsubscribe, unlike dan no comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, para sahabat, jadi kita akan wawancara dengan pasien kami. Ya, kita simak apa yang sudah terjadi, apa yang sudah mau terjadi. Ya, kita tanya langsung dengan pasiennya langsung. Ya, dengan siapa? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Agak diperkeras. Oh, iya, ya. gitu. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan Mbak siapa? Dengan Mbak Ana. Mbak Ana dari mana? Dari Semarang. Oh, Semarang. Jadi keluhannya apa, Mbak? Jadi gini Pak, ini kan umur aku ini kan udah 28 tahun sekarang. Ya. Tapi belum yang namanya nikah. Iya. Kan kalau untuk perempuan itu kan itu sudah tua lah ya. Iya. Gitu. Nah jadi dulu itu pernah punya permasalahan pada tahun 2012. Nah, pernah permasalahan dan cukup besar lah itu permasalahannya. Nah, jadi dari 2012 sampai sekarang 2022 itu kalau kita dekat sama orang, dari setelah permasalahan itu kita dekat sama orang itu selalu gagal. Jadi mau apa-apa gagal. Dan terus ini kan aku pindah lagi rumah baru. Dulu waktu masih rumah yang lama itu sering yang namanya tanah kuburan gitu. Terus hawa juga sering panas. Terus aku tuh juga dulu itu yang namanya sakit kepala yang banget di belakang itu dari mulai zuhur sampai asar itu sampai nggak bisa bangun kadang kalau udah sakit kepalanya bener-bener sakit. Nanti setelah azan asar berhenti sakitnya. Nah kalau malam biasanya nggak pernah bisa tidur kalau belum jam 2, jam setengah 3 waktu masih di rumah yang lama. Yang namanya mimpi jatuh dari ketinggian, mimpi yang namanya lihat orang meninggal bersarak di mana-mana, mimpi yang namanya dikejar, pokoknya kayak yang serem-serem itu sering banget kayak gitu. Terus itu sering juga di rumah itu pernah nemuin kayak bunga di kuburan gitu, suka ketemu gitu kan di sana di halaman dulu di situ. Nah terus dari situ tuh kadang kalau kita jalan apa kita ketemu sama orang, misalnya kita ketemu sama orang yang bisa apa gimana, kadang katanya ngeliat muka aku tuh suka kayak nenek-nenek, terus suka kayak orang tua apa gimana. Jadi kadang waktu itu kan sempet bingung juga ya karena itu kan dari 2012 sekarang sudah 2022 gitu kan. Jadi yang namanya ya kita kan punya keluarga, punya orang tua, punya tertuanya juga. Kadang tertuanya juga kan suka mengatakan kamu kesini aja, berapa di sini, di situ, di sana, di sana gitu kan. Nah jadi itu tuh udah banyak banget gitu. Kayaknya kalau dibilang mungkin badan itu udah penuh kali dari yang pengobatan itu segala macamnya itu gitu kan. Iya. Karena itu kan udah udah berlangsung bertahun-tahun ya Pak ya. Nah jadi sampai sekarang tuh aku masih suka mikir gitu, ini aku memang udah sembuh atau masih ada sisa, atau mungkin dari yang pengobatannya lama-lama itu malah numpuk di badan gitu. Nah, karena efeknya tuh ngerasa kayak masih sampai sekarang tuh masih gitu. Kadang suka bengong gitu, padahal nggak tahu bengongnya apa yang dibengongin gitu. Kalau riwayat medis punya nggak? Nggak ada. Asam lambung? Nggak Punya asam lambung. Sering sakit kepala? Nah itu sakit sakit kepala kepala ya? itu yang dari waktu itu sakit kepalanya tuh
ya menurut aku nggak lazim aja sih sakit kepala, karena sakit kepalanya itu setiap mau zuhur dan berhenti setiap mau asar. Iya. Sering mimpi buruk nggak? Banget. Mimpinya apa? Kayak lagi naik gedung tau tuh jatuh. Jadi kayak mimpi itu kayak beneran kayak bilang mimpi, tapi berasa gitu pas kita jatuhnya gitu. Tau tuh jatuh. Terus kadang kayak jalan malam-malam di rumah, kayak rumah itu kanan kiri kayak kebakaran gitu. Jadi kayak mayat bergelimpangan aja gitu di situ. Nah sering mimpinya gitu-gitu. Kalau kebanyakan ya buruk lah yang pasti gitu. Jadi selama ini mbaknya punya jimat-jimat atau pakai susuk ada nggak? Dulu itu kan buat yang namanya kita pengobatan itu kan sering dikasih apa gitu kan. Nah cuman waktu itu kan sempat ngeliatin kayak ada di TV kan, kalau Indonesia ada Ustadz Dani ya. Nah sering lihat itu kan katanya nggak boleh nyimpen dari pemberian dari itu. Nah aku buangin semuanya karena Apa kan itu, yang Mbak? dari dulu kan ada yang dikasih minyak sama ada itu kan, ada yang dikasih minyak, ada yang dikasih kain apa ya, kain yang ditulis-tulisin Ya rajah lah ya, gitu kan. asmat ya. Itu ada gitu, jadi banyak yang dibuangin, tapi ada juga yang sampai sekarang masih aku simpan. Ada di rumah. Aku bawa di dompet karena katanya harus dibawa kemana-mana gitu kan. Cuman aku ya itu aku jadi bingung, jadi mikirnya aku tahun depan aja di 29 gitu, tapi kok kayak nggak ada perubahan aja gitu. Pernah pasang susuk banyak? Kalau susuk sih, kalau dulu aku nggak tahu ya Pak itu susuk apa bukan ya, karena dulu pernah ya itu tadi dari pengobatan itu tadi mereka kan bilangnya mau buka aura apa segala macam gitu kan. Aku tuh kayak pernah di bagian muka gitu. Nah sampai sekarang tuh berasa kayak kadang muka itu kayak ada yang jalan. Apa yang dimasukkan ke dalam muka atau apa? Intan apa? Nggak tahu. Nggak tahu ya. Aku kan dimasukin juga sih, dia kayak kasih makan ketan. Tapi kayak dibuat sini, aku nggak tahu apakah ketan itu ada isinya atau gimana. Disuruh telan aja udah gitu. Jadi nggak yang kayak barang dimasukin ke situ, enggak gitu. Kalau psikisnya sekarang mbaknya gampang marah nggak? Gampang marah. Terus ketika sedihnya itu berpanjangan nggak? Kalau tahu-tahu tuh suka cepet sedih, tahu-tahu nangis gitu. Tapi nggak tahu apa yang dinangisin, tahu-tahu udah ngalir aja gitu. Ada kalau lagi bengong tahu-tahu nangis gitu. Ya. Itu dari kapan mbak? 2012. Sekarang udah 2022. Ya masya Allah, Allah Akbar. Makanya kadang aku tuh Tapi pernah nggak melihat sosok makhluk halus gitu? Kalau melihat sih, kalau untuk kayak nggak sengaja itu lebih ke ibu lebih sering lihat ya nggak sengaja terlihat. Tapi kalau ke saya itu lebih kalau misalnya nih ada keluarga atau kerabat kita yang meninggal gitu ya. Nah belum 7 hari atau belum 10 hari atau berapa, sering kebawa mimpi. Siapapun yang meninggal gitu suka masuk ke mimpi gitu. Kenapa? Datang apa gimana? Kadang mimpinya tuh kayak misalnya kakek atau siapa gitu yang meninggal, kadang mimpi mereka tuh kayak minta selimut lah. Kadang aku mimpi mereka itu kayak ketawa, kayak senyum, tapi pasti masuk mimpi gitu loh. Kadang gitu. Terus kadang juga kalau misalnya kalau melihat sih enggak ya, tapi kayak kalau kayak di rumah lama nih, rumah lama itu kadang kan waktu dulu tuh suka kayak ada yang lewat tuh kayak tidur tuh tapi kayak bangun, kayak gimana sih, tidur ayam gitu loh. Jadi sering ngeliat gitu, bukan ngeliat yang langsung jelas sih enggak, cuma suka kayak tahu-tahu ada kayak gede tinggi gitu di tengah pintu. Itu gitu. wujudnya gimana? Besar. Enggak, dia wujudnya seperti apa? Kayak bayangan gitu aja, bayangan gede banget gitu. Paling kayak gitu aja. Kalau yang menjadi jelas cuma paling kayak gitu, kayak kita lagi tidur biasanya suka kayak kebangun tapi kayak melek tapi kayak tidur gitu. Makanya kadang aku tuh bingung, ini badan aku sebenarnya masih sehat atau justru masih menimbulkan penyakit dari yang bertahun-tahun yang kita kesana kemari gitu kan. Namanya banyak kalau berobat ya sering ke dukun ya, minta-minta apa gitu ya.
ya itu kan kadang kalau kita itu tadi Pak, karena kita punya tertua itu kan mereka masih itu ada orang pintar di Ya, sana kita tujuannya bersyukur. apa? Ketika Mbak tuh datang ke dukun atau orang pintar itu tujuannya apa? Minta biar Kesembuhan cepat sebenarnya. kesembuhan ya. Sebenarnya lebih ke kesembuhan ya, sama kayak misalnya aku depresi, kok aku sering gini ya, kok aku sering sakit kepala di sini ya, sebenarnya kesembuhan tadinya tuh, cuman kayak ngerasa kesana kok kayak gini, kok kesana sih, jadi dibawanya kesana kesini kesana kesini kesana kesini Iya. gitu. Jadi kayak ini akunya sembuh, apa yang dari mereka masukin setan lagi ke badan jadi numpuk di badan atau gimana kan, jadi kayak Iya. gitu, jadi kayak nggak paham aja gitu. Soalnya sampai sekarang ya, sekarang udah 2022, udah bulan mau 2002 kan, 2021 Ya udah dari 10 tahun. 2000 iya. Ya 2012 sampai 2021 ya 9 tahun. Kadang aku tuh mikir, kadang kalau udah mikir capek gitu ya, udah deh ya Allah serah aja deh gitu. Iya. Kadang kalau udah capek gitu kan mikirnya gitu. Dan karena yang mikirnya gitu tadi, kenapa sih gitu kan, ada apa sih, apa yang salah sih gitu kan. Kadang Apa-apa males Mbak ya? banget Ya. males banget. Makanya di rumah tuh yang kemarin, karena malesnya tuh kalau udah blok gitu, udah nggak mau bangun lagi, mau yang jungkel juga di depan itu udah biarin aja. Iya. Males banget, emosi cepet marah, tidur susah. Ini semenjak tinggal di rumah baru sih ya, alhamdulillah sih kepala jarang sakit, tapi yang namanya susah tidur atau gimana sih masih gitu. Nah parah-parahnya tuh yang di rumah lama itu, karena Sekarang sering tinggal banget sama orang tua apa? masih Sama orang tua. sama orang tua. Iya. Berarti tujuannya Mbak untuk mau diruqyah itu biar cepet jodoh lah ya. Yang pertama cepet Ya, jodoh, sehat, kesembuhan. Kalau memang ya. ada penyakit atau memang ada pengiriman dari orang, kita kan nggak tahu ya. Iya. Karena itu kan bermulanya kan dari suatu masalah kan gitu kan, apa karena dikirim seseorang atau memang karena apa, karena kan kita nggak tahu. Terus pernah konflik nggak dengan orang lain? Apa ketika pacaran ataupun bagaimana, konflik atau bagaimana? Kadang saya tuh bingung Pak, saya tuh merasa saya tuh nggak pernah konflik sama orang gitu loh. Cuman ya entah mungkin ya kadang kita kan kadang nggak tahu sih perilaku atau apa yang menyakiti orang gitu kan. Iya. Gitu aja sih sebenarnya. Makanya kadang aku tuh kalau aku salah tuh salahnya sama siapa, salahnya kenapa gitu kan. Kalau memang dikerjain orang itu karena apa gitu kan. Iya. Nah, gitu aja. Sampai sekarang tuh kadang sampai ini kenapa sih gitu kan. Ini kalau memang ada yang ngerjain ini salahnya siapa sih, tapi memang nggak mau cari tahu juga, nggak mau dendaman juga. Yang penting sehat, sembuh, berjalan senormal-normalnya gitu aja. Ya, jadi gini Mbak, jadi ketika kita berobat ke salah orang, ya, kita harus berhati-hati. Karena apa? Di dalam Islam ketika kita berjalan saja mau ke dukun itu sudah dosa besar, itu kesalahan yang fatal. Nah, apalagi kita minta sesuatu media untuk tujuan kita, nah, itu bisa membahayakan. Apalagi media itu mengandung sihir. Nah, yang awal mulanya kita nggak ada energi sihir, energi negatif, karena kita undang sendiri, karena itu pinginnya kita, karena kita nggak tahu juga kan. Akhirnya itu dikatakan senjata makan tuan. Nah, kita menyihir diri sendiri. Nah, maka dari itu banyak gangguan-gangguan yang tidak normal kan begitu. Ini sangat bisa diruqyah. Nanti kita bantu cari akar permasalahannya. Intinya Mbak sekarang niat mengeluarkan seluruh penyakit-penyakitnya, percaya bahwasanya Al-Quran adalah obat. Insya Allah kalau Mbaknya sudah yakin Al-Quran itu obat, kesembuhan sangat dekat. Nah, insya Allah kita akan bantu, kita akan melakukan proses ruqyah ya. Jadi kita akan melakukan ruqyah ya. Jadi para sahabat, itu wawancara kami dengan Mbak Ana ya. Mudah-mudahan Mbak Ana ini diberikan kesembuhan, terus diberikan jodoh yang tampan, yang kaya, yang beriman ya.
mudah-mudahan menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, didasari iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa pergi ke Madinah dan ke Mekah. Amin ya rabbal alamin. Sekian, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak rumahnya jauh nggak? Dekat kok.